Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. Rizky. Saat ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Sebelum saya menjelaskan hipertensi, saya memiliki alasan tersendiri karena menurut saya hipertensi itu suatu penyakit yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena komplikasinya bisa menyebabkan beberapa penyakit sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, hipertensi ini sendiri itu menurut survei data dia memiliki peringkat kedua tertinggi sebagai salah satu faktor risiko penyebab kematian terbesar di Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu merupakan suatu tekanan darah yang tinggi, di mana disebabkan oleh beberapa faktor resiko. Nah, sebelum kita melanjut ke resiko-resikonya, jadi kita bahas dulu tentang hipertensinya ya. Nah, tekanan darah itu bisa disebut dengan sistol per diastol. Nah, tekanan darah normal orang dewasa itu kurang dari 120 per 80. Kalau tekanan darah rendah itu 90 per 60. Tekanan darah tinggi itu lebih dari atau sama dengan 140 per 90. Kemudian ada istilah yang disebut dengan prehipertensi. Apa sih prehipertensi itu? Prehipertensi itu merupakan tekanan darah 120 per 80 sampai 140 per 90. Nah, orang-orang yang mengalami prehipertensi ini itu memiliki cenderungan untuk mengalami hipertensi di kemudian hari. Nah, selain itu juga ketika ada orang-orang yang memiliki keluarga, contohnya misal ibu atau ayahnya itu memiliki hipertensi, maka dia memiliki cenderungan untuk mengalami hipertensi di kemudian hari. Oke, jika Anda mengalami prehipertensi, maka Anda perlu memastikan apakah Anda itu memiliki faktor risiko serangan jantung dan stroke. Jika Anda memiliki risiko serangan jantung dan stroke, maka Anda harus mengubah pola hidup Anda untuk menjadi pola hidup yang lebih sehat. Nah, bagaimana cara tahunya? Apa sih faktor risikonya serangan jantung dan stroke? Misalkan kegemukan, bisa disebut dengan obesitas, meminum alkohol, merokok, terus memiliki kadar kolesterol dan trigliserid yang tinggi. Nah, itu salah satu faktor resiko untuk bisanya orang-orang yang terkena stroke dan penyakit jantung seperti itu. Apa sih akibat dari hipertensi itu? Jadi akibat dari hipertensi itu sangat fatal, seperti penyakit yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, kami sebagai tenaga medis, khusus sebagai dokter, seringkali mendapatkan pasien dengan keterlambatan. Contohnya, misalkan pasien datang langsung kena stroke. Nah, pasien stroke ini jika dalam 6 jam tidak ditangani, maka akan menyebabkan kecacatan yang berat sehingga menyebabkan kematian. Dan pasien-pasien datang dengan penyakit stroke ini, untuk biaya pengobatannya pastinya sangat mahal. Selanjutnya untuk serangan jantung. Nah, jika penyakit ini tidak ditangani 2-3 jam, maka otot jantung akan mengalami kematian dan pasien akan mengalami serangan jantung. Nah, pasien yang mengalami serangan jantung itu akan mengalami kualitas hidup yang buruk. Nah, untuk penyakit jantung ini sendiri itu bisa menyebabkan suatu kematian yang mendadak. Akibat lainnya, pasien akan mengalami gejala dari hipertensi yang muncul setelah terjadinya kerusakan organ, misalnya otak dan mata, yaitu diantaranya adalah sakit kepala, vertigo, gangguan penglihatan. Nah, ada juga serangan stroke ringan, misalkan kebas, kesemutan, lemas, sulit berbicara. Selain itu juga karena organ jantung, misalkan berdebar-debar, sesak, nyeri dada, kaki bengkak. Biasanya pasien ini juga tidak bisa tidur dengan posisi yang rendah, biasanya dengan posisi bagian kepala yang tinggi, misalkan lebih dari 2 bantal untuk mengganjal. Selain itu, kerusakan organ pada ginjal. Nah, bisa kalau kerusakan pada organ pada ginjal ini bisa terjadi buang air kecil berlebihan, merasa sering haus, buang air kecil berdarah. Nah, selain dari ginjal ada juga yaitu misalkan gangguan pada arteri perifer. Nah, gangguan pada arteri perifer ini bisa berdampak nyeri anggota gerak saat beraktivitas, bisa pucat dan dingin. Nah, pada gangguan atau kerusakan pada arteri perifer ini bisa berujung pada amputasi. Adapun dengan penyebab hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi sekunder itu ada beberapa hal, misalkan dengan penyakit ginjal yang bisa kita sebut dengan glomerulonefritis, adapun penyakit lainnya yaitu penyakit kelenjar adrenal. Penyakit kelenjar adrenal itu bisa disebut dengan Cushing syndrome, penyakit kelenjar tiroid bisa disebut dengan hipertiroid, atau penggunaan obat-obatan, biasanya obat KB dengan estrogen dosis tinggi. Selain itu dapat kita lihat dari makanan yang kita makan sehari-hari, di mana semuanya mengandung MSG atau penyedap rasa. Nah, efek garam yang berlebihan pada tubuh kita itu dapat menyebabkan hipertensi.
Misalnya, cairan pada tubuh kita itu semakin meluas karena garam memiliki sifat menahan air. Kemudian, ginjal juga membutuhkan tekanan yang tinggi untuk membuang garam yang berlebihan tersebut. Nah, apabila natrium berlebihan pada darah, dia akan menarik kalsium dalam sel pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah akan menyempit sehingga tekanan darah akan tinggi. Selanjutnya, aktivitas saraf simpatis berlebihan. Itu bisa disebabkan karena stres berkepanjangan, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, diabetes, dislipidemia, yang dimaksud dengan kadar kolesterol dan trigliserid yang tinggi dalam darah, atau yang tidak kalah penting yaitu faktor genetik dan keturunan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu modifikasi gaya hidup untuk mencegah hipertensi. Yang pertama, hindari garam berlebihan. Bagaimana cara menghindari garam berlebihan? Ya, kita mengusahakan biasanya penggunaan garam itu kurang dari 1 sendok teh garam per hari, disertai minum air putih yang cukup, serta makan buah-buahan. Namun, hindari beberapa buah-buahan yang mengandung fruktosa tinggi, misalkan leci, anggur, apel, dan pir. Selain itu, perbanyaklah makan sayur-sayur dan minum susu yang rendah lemak jenuh. Selanjutnya, capai berat badan ideal dengan patokan indeks massa tubuh normal yaitu 18,5 sampai 22,9. Selanjutnya, berhenti merokok. Dan itu juga perlu mengatasi stres berkepanjangan dengan cara berpikir positif, memotivasi diri sendiri, melepas ketegangan dengan cara merelaksasi, tidur dengan waktu yang cukup, dengan cahaya tidak terlalu terang dan suhu yang tidak terlalu dingin. Yang kelima ini yang paling penting, yang terakhir nih, olahraga. Olahraga yang dianjurkan yaitu adalah olahraga aerobik, misalnya kayak jogging, bersepeda, senam aerobik. Olahraga tersebut baik untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, serta otot dan sendi. Biasanya beberapa pasien menanyakan satu hal, "Dok, kalau misalkan sudah terkena hipertensi, kapan harus minum obat?" Nah, biasanya pasien hipertensi yang harus minum obat itu jika tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90. Nah, ada beberapa golongan obat hipertensi. Golongan pertama yaitu diuretik, di mana golongan obat tersebut mampu mengurangi cairan di dalam tubuh, sehingga tidak akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Golongan yang kedua yaitu obat yang bekerja dengan cara menghambat enzim ACE. Nah, penyebab terjadinya hipertensi, yaitu ACE inhibitor. Penyerapannya dipengaruhi oleh makanan. Sebaiknya diminum saat perut kosong, misalkan 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah, biasanya pada orang yang menggunakan obat tersebut akan mengalami batuk-batuk. Adapun golongan obat yang ketiga yaitu obat yang menghambat enzim angiotensin II yang menyebabkan terjadinya hipertensi sehingga tekanan darah tidak meningkat. Untuk golongan keempat yaitu obat yang dikenal dengan calcium channel blocker. Nah, ini biasanya obat ini sering banyak digunakan. Nah, obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium penyebab hipertensi ke dalam tubuh sehingga tekanan darah menjadi normal. Nah, selain keempat golongan tersebut, ada juga golongan obat yang bekerja sebagai obat yang memperlambat cara kerja jantung sehingga tekanan darah menjadi normal. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai hipertensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.